kasih kawan-kawan media bahwa pada saat ini kita sedang berdiskusi dan menyampaikan tentang bagaimana sikap atau menyikapi bahwa salah satu kebanggaan kita sebagai masyarakat Jakarta Utara pada saat ini bahwa Jakarta Utara betul-betul dijadikan sampel penanganan penyelesaian sampah nasional. Nah, secara nasional ini betul-betul Jakarta Utara yang menjadi sampel pelaksanaan. Maka kami di Kampung Pancasila RW 07 memang dari terhitung 2014 sebenarnya sudah banyak hal yang kami lakukan terkait bagaimana penanganan sampah di wilayah sehingga sampah ini tidak menjadi satu persoalan yang kemudian meresahkan dan menjadi bahan negatif di tengah masyarakat. Karena 2012 saya diberi kepercayaan menjadi RW, memang persoalan kami di era itu adalah wilayah kami termasuk tempat pembuangan sampah yang kemudian mereka pilah, daur ulangnya mereka jual, namun residunya ini termasuk sampah organiknya itu dibuang di lokasi. Sehingga ini menjadi program awal saya ketika jadi RW. Nah, sehingga dari 2014 kami betul-betul membuat satu cara membangun komunikasi dan rapat di lingkungan, sehingga dari 2014 ada satu komitmen kita untuk bagaimana penyelesaian sampah, sehingga saat itu kita ada fokus selama 2 tahun waktu itu, namun hasilnya belum maksimal. Nah, alhamdulillah bahwa di tahun 2024 kemarin kami memulai dengan cara baru, artinya bahwa bagaimana bisa menyelesaikan sampah organik. Nah, sampah organik ini tentunya adalah sampah sisa makan manusia, baik sisa nasi, sisa ikan, sisa daging, sisa sayur-sayuran, sisa buah-buahan, roti dan sebagainya yang memang kategori sampah organik. Ini kemudian kami olah dengan mencacah. Nah, mencacah ini kemudian dia menjadi bubur organik. Nah, bubur organik ini kemudian kami juga budidaya maggot. Kami juga membangun komunikasi kepada komunitas maggot, baik yang ada di Jakarta, bahkan kita ada komunikasi sampai Tangerang dan Bogor pada kawan-kawan yang mereka budaya maggot. Nah, kami sampai dengan saat ini alhamdulillah bahwa setiap hari ini kami sudah mampu menyelesaikan sampah organik per 5 ton. Bahkan yang kami siapkan sekarang ini di Kampung Pancasila, kebetulan tempatnya di RT 13. Lokasi itu ketika betul-betul sampah organik itu terpilah dan didorong di tempat kita, dibuang di tempat kami, maka kami bisa menyelesaikan sampah organik per hari itu 30 ton. Nah, artinya bahwa kalau 30 ton per hari, ya bahkan bisa sampai 50 ton apabila betul-betul menjadi hal kebutuhan. Maka satu kelurahan saja, katakan bahwa kami Kampung Pancasila RW 07 masuk kelurahan Tugu Selatan, satu kelurahan saja sampah organik ini bisa terselesaikan. Nah, kalau kita kemudian memetakan bahwa sampah lingkungan warga yang paling menjadi satu persoalan itu adalah sampah organik. Nah, maka kami mengacu kepada Pergub 77 tahun 2022, pemilahan sampah dari sumber dari rumah tangga. Ini mulai di Kampung Pancasila RW 07 kami mulai edukasi dan sosialisasi penerapan pemilahan sampah dari rumah tangga. Minimal kami saat ini ada 3 pemilahan yang memang difokuskan. Pertama adalah sampah organik, yang kedua anorganik. Ya, anorganik ini sebenarnya 90% itu bisa daur ulang, baik itu kertas, plastik, atau botol. Nah, yang ketiga adalah minyak jelantah. Nah, ini yang memang kami fokuskan di RW 07. Kalaupun katakan 10% residu yang tersisa yang tidak bisa diolah di organik atau di daur ulang, residu itu masih bisa kami selesaikan di lingkungan sendiri, karena kebetulan kami ada insinerator di wilayah juga yang betul-betul bisa menyelesaikan sampah itu, sehingga kami berharap bahwa per Oktober 2025 betul-betul sampah warga RW 07 bisa 90%
ya sampai 95% ini bisa diselesaikan di lingkungan. Maka mudah-mudahan, mohon doanya rekan-rekan, ini salah satu komitmen yang kami lakukan, meneruskan dan memperkuat apa yang menjadi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga Jakarta Utara yang menjadi sampel saat ini betul-betul bisa menjadi bahan edukasi ke setiap wilayah RW lainnya atau kelurahan lainnya, sehingga persoalan sampah ini betul-betul bisa kita selesaikan di lingkungan masing-masing. Maka kami sangat berharap kepada pemerintah daerah Jakarta khususnya, dan wabil khusus lagi kepada Kadis LH, supaya ini betul-betul kita tidak lanjuti, kita betul-betul fokus, sehingga kita betul-betul bisa mewujudkan bahwa Jakarta dan Jakarta Utara khususnya yang sampel penyelesaian masalah sampah ini betul-betul bisa kita lakukan secara bersama. Karena penyelesaian sampah sebenarnya intinya adalah ada di tingkat RT dan RW. Kalau di tingkat RT RW betul-betul penerapan Pergub 77 tahun 2022 ini betul-betul didorong secara bersama-sama. Kami yakin bahwa persoalan sampah ini betul-betul mayoritas bisa kita selesaikan di lingkungan masing-masing. Sementara demikian. RW 07 Kampung Pancasila jadi contoh nasional penanganan sampah organik, mampu olah hingga 30 ton per hari. Jakarta Utara, 6 September 2025, Jakarta Utara kini menjadi sorotan nasional sebagai wilayah percontohan dalam penanganan sampah, khususnya sampah organik. Salah satu lokus keberhasilan ini berada di RW 07 Kampung Pancasila, Kelurahan Tugu Selatan, yang sejak lama telah menerapkan sistem pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri di tingkat lingkungan. Ketua RW 07 dan juga Ketua Forum RT RW DKI Jakarta sekaligus Duta Sampah Jakarta Utara, Suaib, menyampaikan bahwa keberhasilan ini bukan sesuatu yang instan, melainkan hasil perjuangan panjang sejak dirinya dipercaya memimpin RW 07 pada tahun 2012. Saat awal saya menjabat, wilayah kami justru menjadi tempat pembuangan sampah ilegal. Banyak yang memilah dan menjual sampah anorganik, namun residu dan sampah organiknya dibuang sembarangan di lingkungan kami, ungkap Suaib upaya RW 07 Kampung Pancasila menjadi contoh nyata bahwa dengan keseriusan dan komitmen warga, permasalahan sampah bisa ditangani dari sumbernya. Sebuah model yang layak direplikasi di seluruh Indonesia.